dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya,
Melainkan, orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBGNR, dimanapun saat ini Bapak Ibu sedang berada. Mari sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari bawa seluruh keluarga kita hari ini untuk menyembah Dia. Sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hati kami, hidup kami hari ini di hadapan-Mu. Bahkan hari ini kami mau menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Sembah Kau dengan segenap hatiku. Sekali lagi sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau.
Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu, Kau sungai kehidupan, baik Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus. Ribiala raraba shana. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari sama-sama katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari sama-sama hari ini kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari bawa segenap keluarga kita hari ini terus memuji nama Dia, sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang perkasa, yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita
semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu pujian ini di hadapannya. Sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Apapun keadaan kita hari ini, biar kita tetap memuji Dia. Apapun kondisi kita hari ini, biar mulut kita tetap memuji Dia. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu dimanapun saat ini kita berada, mari kita datang menyembah Dia. Kita bawa hati kita lebih lagi untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hidup kami lebih lagi hari ini di hadapan-Mu. Haleluya. Kami mau katakan di hadapan-Mu. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Kami percaya Tuhan ada mujizat hari ini untuk kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, Aba. Kami mau katakan Tuhan, Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi.
mujizat setiap hari. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Terima kasih. Shalom, apa kabar saudara? Puji nama Tuhan, kita semuanya dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Dan hari ini, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh berada di hari Sabat ini saudara. Dan hari ini kita boleh diberikan kesempatan bersama-sama untuk mengikuti ibadah secara online. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun keberadaan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online saudara, saya percaya bahwa Tuhan hadir di mana Bapak Ibu Saudara sedang beribadah bersama-sama. Nah saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dalam situasi kondisi apapun yang saat ini sedang Bapak Ibu alami. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sakit, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Ketika Bapak Ibu Saudara bersama-sama mengikuti ibadah secara online ini, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Nah saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan masih mengizinkan kepada setiap kita berada dalam situasi goncangan melalui pandemi COVID-19 yang saat ini masih terjadi saudara. Dan kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dan yang terpenting saudara bahwa kita terus berdoa supaya COVID-19 yang terjadi hari-hari ini boleh segera selesai saudara. Nah oleh sebab itu saudara, kita patut sekali lagi mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Meskipun kita berada di dalam suatu goncangan demi goncangan yang hari-hari ini masih terjadi, Tuhan masih pelihara akan hidup saudara. Tuhan masih memberkati akan kehidupan Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur saudara kalau hari ini kita berada di minggu terakhir bulan November. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember dan tak terasa saudara, kita akan meninggalkan tahun 2020 saudara dan akan memasuki di tahun yang baru saudara. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama saudara kita katakan terima kasih Tuhan Kau baik, terima kasih Kau dahsyat, terima kasih Kau luar biasa ya Tuhan. Tahun 2020 dari awal Januari hingga sampai saat ini, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh sempurna dan selalu diberikan berkat-berkatnya atas kita meskipun melewati situasi dan kondisi yang tidak menentu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, bersama-sama yuk kita ambil Alkitab kita masing-masing, kita
ambil tab kita masing-masing. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 dan yang ke-27. Sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 dan 27. Saya akan bacakan Bapak Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yuk baca dengan suara yang kencang, supaya firman Tuhan ini terdengar di telinga kita, Saudara. Yuk, firman Tuhan berkata begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu itu suaranya, nyanya di sini besar, Saudara. Saya percaya bahwa ini adalah suara Tuhan. Bahwa waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia berjanji. Saat ini kita bersama-sama dalam masa pandemi COVID-19, yang dikatakan bahwa kita sedang digoncang bersama-sama. Tetapi janji Tuhan dikatakan bahwa sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Ungkapan satu kali lagi. Berbicara tentang ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini, saudara, mengingatkan kepada kita bahwa semua apa yang ada di dalam kolong langit ini sedang digoncangkan, saudara. Semua apa yang ada di bumi ini semuanya sedang digoncangkan, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan saya bersama-sama kalau kita ada hari ini, meskipun kita berada dalam suatu goncangan, yaitu pandemi COVID-19, yang kita tidak tahu kapan akan selesainya, tapi yakinlah bahwa berkat Tuhan sudah disediakan buat setiap kita. Di tengah-tengah, di saat kita melewati goncangan yang hari-hari ini sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara dikatakan bahwa semua yang ada di bumi ini akan digoncangkan, akan tergoncang. Kecuali saudara satu, apa saudara? Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Nah, kerajaan Allah tidak tergoncangkan, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Garis bawahi saudara, bahwa carilah dahulu dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan dan minuman, saudara. Kerajaan Allah bukan bicara tentang gedung yang mewah, saudara. Kerajaan Allah bukan bicara tentang sandang pangan papan, saudara. Tapi lebih daripada itu, saudara, kerajaan Allah berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Itu yang harus kita kejar, saudara. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, saudara. Itu yang harus kita kejar, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, goncangan-goncangan yang saat ini sedang terjadi, itu akan silih berganti, saudara. Akan silih berganti setiap waktu, saudara, tanpa kita undang, tanpa kita masalah itu, tanpa ketok-ketok pintu terlebih dahulu, bahwa goncangan itu akan silih berganti datang, saudara. Goncangan itu bisa datang kapan saja. Goncangan itu bisa datang kapan waktunya. Goncangan itu bisa datang lewat kanan, kiri. Goncangan itu bisa datang lewat depan, lewat belakang, saudara. Goncangan ini akan silih berganti, saudara. Nah, kita mungkin berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari yang namanya goncangan. Kita mungkin berusaha semaksimal mungkin untuk kita lari daripada yang namanya goncangan. Kita mungkin semaksimal mungkin untuk kita itu menghindari yang namanya goncangan, saudara. Tapi di sini dikatakan bahwa satu kali lagi dikatakan bahwa aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Yang manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam sudah digoncangkan, saudara. Adam dan Hawa harus mengerjakan tanah dengan keringatnya, saudara. Dengan kekuatannya dia harus mengerjakan tanah tersebut, saudara. Bukankah itu suatu goncangan, saudara? Bahwa goncangan ini sudah terjadi sejak zaman dulu sampai saat ini. Goncangannya itu silih berganti, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diibaratkan bahwa kita ini berada dalam suatu pertandingan, saudara.
diibaratkan bahwa kita itu berada di dalam suatu pertandingan. Hanya dua di dalam suatu pertandingan, saudara, menang atau kalah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi suatu goncangan, jangan kita lari, saudara. Ketika kita diberhadapkan dengan suatu goncangan yang ada di depan kita, saudara, yang kita alami, ketika kita mengalami gulung persoalan yang kita alami, saudara, jangan kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita lari, saudara, kepada goncangan tersebut. Tetapi kita harus hadapi goncangan tersebut, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian terpenting, saudara, tadi dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh untuk kita dekat sama Tuhan. Hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh memperbaiki setiap komitmen kita kepada Tuhan. Hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh untuk mencari yang namanya hadirat Tuhan. Hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh untuk kita berteriak kepada Tuhan, untuk kita lebih dekat sama Tuhan. Nah, Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya diingatkan dengan tokoh yang namanya dalam firman Tuhan, yaitu Maria dan Marta. Nah, saudara, kita tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa Maria adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Marta adalah sibuk dengan setiap persoalan yang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu saudara, Maria dan Marta ini bersama-sama mengalami suatu goncangan yang sama, saudara. Mengalami suatu masalah yang sama, saudara. Di mana Maria dan Marta telah kehilangan orang yang sangat dikasihinya, yaitu Lazarus, saudara. Lazarus dipanggil oleh Tuhan, saudara. Nah, saudara, ketika Maria melihat Tuhan Yesus datang, apa yang dilakukan oleh Maria, saudara? Maria tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dan kita lihat bersama-sama, ketika Marta melihat bahwa Tuhan Yesus datang, saudara, apa yang dilakukan oleh Marta, saudara? Marta menunjuk-nunjuk kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya pada waktu itu Tuhan Yesus datang, maka saudaraku itu tidak akan mati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bisa membedakan dua hal yang dilakukan oleh Maria dan Marta, saudara. Dua karakter yang dilakukan oleh Maria dan Marta ketika bersama-sama menghadapi goncangan, saudara. Yaitu ketika Lazarus, saudaranya, dipanggil oleh Tuhan, yaitu Lazarus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal yang ke-8 yang ke-28 dikatakan begini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang percaya, katakan amin. Nah, saudara, firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi setiap kita. Ternyata bahwa setiap masalah kita, persoalan kita yang kita hadapi, bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk dalam situasi goncangan, termasuk dalam setiap masalah yang Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sakit. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini sedang mengalami PHK karena pandemi COVID-19. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami usahanya atau bisnisnya sedang mengalami penurunan, saudara. Percayalah bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu, saudara, sekali lagi saya katakan, bahwa kita itu diibaratkan di dalam dunia ini sedang bertanding, saudara. Dua hal yang akan kita dapatkan, saudara. Kita menang atau kalah. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan suatu goncangan, saudara. Hanya dua hal yang akan kita dapatkan. Kita menang atau kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita berpikir bahwa kenapa goncangan ini datang. Jangan kita berpikir bahwa kenapa masalah ini selalu datang silih berganti di dalam kehidupan saya. Jangan saudara berpikir kenapa kok masalah ini tidak selesai-selesai, saudara. Nah, saudara, perlu kita ketahui, saudara, bahwa melalui goncangan, melalui masalah, melalui persoalan, melalui padang gurun yang Bapak Ibu alami, saudara, yang hari-hari ini Bapak Ibu alami, bahwa Tuhan itu rindu, saudara. Melalui goncangan yang ada, kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita cermati, saudara, bahwa sebenarnya goncangan yang ada yang saat ini kita alami bersama-sama, itu supaya kita itu bisa melihat akan karya Tuhan nyata
di dalam setiap kehidupan kita. Melewati situasi goncangan yang saat ini terjadi, saudara, supaya karya Allah itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap goncangan yang kita alami bersama-sama tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara. Karena firman Tuhan itu mengatakan seperti itu. Mungkin hari ini kita diizinkan oleh Tuhan mengalami suatu goncangan yang begitu berat. Percayalah Bapak Saudara, bahwa masalahmu, persoalanmu tidak akan melebihi kekuatanmu, saudara. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, mungkin ada istrimu, mungkin ada suamimu, mungkin ada anak-anakmu, mungkin ada orang tuamu, mungkin ada menantumu, mungkin ada cucumu. Bilang begini, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupanmu, meskipun kita diizinkan melewati semua masalah dan persoalan bersama-sama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa makna goncangan yang kita alami hari-hari ini? Kita harus mengerti, saudara, kenapa Tuhan itu izinkan goncangan ini terjadi atas Indonesia? Kenapa goncangan ini Tuhan izinkan terjadi atas setiap pribadi kita masing-masing? Kenapa goncangan ini Tuhan izinkan terjadi atas setiap pribadi kita masing-masing? Nah, saudara, ada makna di balik goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini yang kita alami, saudara. Nah, yang pertama, saudara, makna goncangan yang terjadi hari-hari ini, saudara, bahwa goncangan itu, yang pertama, bahwa goncangan itu akan menjadikan kita terbangun dan waspada akan situasi. Artinya adalah berjaga-jaga. Nah, makna daripada goncangan yang saat ini terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita, saudara, mengingatkan kepada kita bahwa goncangan itu menjadikan kita supaya kita terbangun dan waspada dalam situasi saat-saat ini. Artinya kita berjaga-jaga, saudara. Karena kita tahu bahwa lawan kita itu bukan melawan darah dan daging. Lawan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, yang tidak kelihatan secara kasat mata, saudara. Oleh sebab itu, saudara, berjaga-jagalah senantiasa, waspadalah, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, bersama-sama kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa, saudara? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu itu adalah si iblis yang tidak kelihatan secara kasat mata, saudara, yang bisa membuat saudara melalui goncangan ini, saudara, kita jauh daripada Tuhan. Nah, saudara, makna goncangan yang pertama dikatakan bahwa goncangan menjadikan kita terbangun dari situasi yang ada. Artinya kita berjaga-jaga senantiasa. Yang kedua, saudara, makna daripada goncangan, saudara, goncangan dapat menguatkan dan mengokohkan seperti dalam perumpamaan Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Di mana di sini, saudara, kita boleh mengetahui apakah hidup kita itu memiliki pondasi yang kuat. Apakah kehidupan kita itu didasarkan dengan pondasi yang kuat, saudara? Di dalam perumpamaan ini, saudara, dalam Matius pasal yang ke-7, saudara, ada dua pondasi yang sama-sama dibangun oleh orang percaya, saudara. Ada dua pondasi yang sedang dibangun, saudara. Yang pertama adalah ketika orang itu mendirikan rumah, dia membangun pondasinya itu adalah di atas batu. Nah, satu lagi, saudara, ketika membangun rumah, dia membangun di atas pasir, saudara. Yang bisa dilihat, Bapak Saudara, bisa dilihat bagaimana rumah itu kokoh atau tidak ketika diizinkan mengalami yang namanya masalah, ketika diizinkan yang namanya itu persoalan, ketika diizinkan yang namanya itu problem, ketika diizinkan yang namanya itu gunung persoalan, saudara.
Nah saudara, hanya orang yang mendirikan rumahnya di atas batu kuat untuk menghadapi semua goncangan yang hari-hari ini terjadi. Hanya orang yang mendirikan rumahnya di atas batu kuat, tahan menghadapi semua goncangan, saudara. Meskipun banjir datang dari sebelah kanan, meskipun badai datang dari sebelah kiri, meskipun gunung meletus dari belakang kita, meskipun gempa bumi terjadi di depan kita, saudara, tapi rumah itu tidak akan roboh, saudara, karena dibangun di atas dasar yang kokoh, di atas batu yang kokoh. Nah, saudara, bagaimana dengan setiap kehidupan kita, saudara? Apakah kita membangun kerohanian kita? Apakah kita membangun kehidupan kita? Pondasi kita adalah Tuhan Yesus. Apakah kita membangun kehidupan kita? Pondasinya itu adalah harta kekayaan kita. Apakah kita membangun di dalam kehidupan kita? Pondasinya itu adalah karir, saudara. Atau yang namanya itu mengejar yang namanya karir tanpa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tanpa menomorsatukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, makna goncangan yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita, yang pertama, sekali lagi saya katakan, goncangan menjadikan kita terbangun dari situasi. Oleh sebab itu waspadalah dan berjaga-jagalah senantiasa. Karena iblis itu mengaum-ngaum, saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara tidak mendirikan rumah di atas batu, maka rumah itu akan roboh. Maka kehidupan kita itu akan hancur, saudara. Nah, saudara, yang kedua, saudara, goncangan dapat menguatkan dan mengokohkan akan pondasi kita, saudara. Semakin goncangan itu kuat, karena kita itu berada di dalam pondasi yang benar, yaitu kita rajin berdoa, kita rajin memuji menyembah Tuhan, kita hidup intim dengan Tuhan, kita mempunyai cinta yang bergelora untuk mengejar yang namanya hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa rumah yang kita bangun, hubungan kita yang kita bangun dengan Tuhan, kekuatan kita yang selama ini kita bangun bersama dengan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika badai itu datang, kita masih tetap kuat. Kita masih bisa berkata, terima kasih ya Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Dan tetap ya Tuhan, aku tetap mengasihi akan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa goncangan yang kita alami tidak akan membawa kita kepada kekalahan. Yang percaya katakan amin. Percayalah Bapak Saudara, bahwa goncangan yang kita alami tidak akan membawa kita kepada suatu yang namanya kekalahan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan, saudara, dalam menghadapi situasi dan goncangan yang hari-hari ini silih berganti terus berdatangan, saudara? Yang harus kita lakukan, saudara, yang pertama adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, mungkin ada suamimu, mungkin ada saudara-saudaramu di sekelilingmu, katakan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam firman Tuhan ada sebuah cerita bahwa ketika Daud berperang melawan Goliat, saudara. Goliat digambarkan hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita adalah suatu permasalahan yang sangat besar. Goliat digambarkan dengan suatu musuh yang sangat besar di dalam setiap kehidupan kita, yaitu persoalan-persoalan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Daud ini berperang melawan Goliat, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bahwa sejarah di dalam Alkitab mengatakan bahwa meskipun Goliat dengan kekuatannya, dia memakai perlengkapan senjata yang tidak dipakai oleh Daud, saudara. Goliat memakai perlengkapan yang sangat luar biasa. Tapi Daud hanya memakai yang namanya ketapel, saudara. Tapi perhatikan dengan baik-baik, saudara, bahwa Daud tidak sembarangan, saudara, ketika dia melawan yang namanya itu Goliat. Daud mencari yang namanya itu 5 batu yang licin, saudara. Daud tidak main-main, saudara. Artinya begini, ketika dia sedang diperhadapkan dengan suatu masalah yang ada di depan dia, yaitu raksasa, masalah yang begitu besar yang sedang dihadapinya, Daud tidak dengan kekuatannya sendiri dia datang menghampiri Goliat, saudara. Tapi Daud dengan kesungguhan hatinya, dia mengambil 5 batu licin. Artinya begini, saudara,
Ketika dia mengambil 5 batu licin di dasar sungai, dia melangkah saudara untuk menuju ke dasar sungai itu, untuk mencari batu 5 licin tersebut saudara. Nah, saya artikan begini saudara, ketika Daud berperang melawan Goliat saudara, ketika Daud menghadapi yang namanya Goliat itu saudara, dia datang dengan tidak kekuatan, dia datang melawan Goliat itu bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dia datang dengan nama Tuhan. Nah, kenapa Daud ini bisa datang dengan memakai nama Tuhan? Karena didasari terlebih dahulu saudara dengan yang namanya hubungan intim bersama dengan Tuhan. Dia memuji, menyembah Tuhan, dia baca Alkitab dan lain sebagainya. Nah, 5 batu yang kecil ini saya gambarkan adalah Daud setiap hari itu dia bergumul dengan Tuhan. Dia rajin membaca Alkitab, dia rajin memuji, menyembah Tuhan. Mungkin Daud ini adalah sering melakukan yang namanya saat teduh. Mungkin Daud ini sering sekali melakukan yang namanya mesbah bersama dengan orang tuanya dan lain sebagainya saudara. Nah saudara, apa yang terjadi saudara? Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia bilang begini, aku datang dengan membawa nama Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Aku datang dengan membawa nama Allah. Nah saudara, sejarah mengatakan Goliat dikalahkan oleh Daud. Yang secara logika Bapak Saudara, secara logika Goliat ini adalah orang yang sudah mempunyai prestasi di dalam peperangan saudara. Sedangkan Daud saudara jauh daripada prestasi yang diberikan atau dialami oleh Goliat. Tapi yang terjadi saudara, Daud mengalami suatu kemenangan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Saudara, hari-hari ini saudara mengalami suatu masalah dalam kehidupan saudara. Mungkin hari ini Bapak Ibu mengalami sakit penyakit yang sudah lama diidap, yang sudah lama tidak kunjung sembuh saudara. Mungkin saudara hari ini mengalami suatu permasalahan di dalam rumah tanggamu. Mungkin hubungan suami istri tidak harmonis. Mungkin hubungan suami istri, orang tua dengan anak tidak harmonis. Mungkin hubungan suami istri ada di ambang pintu saudara. Percayalah saudara, bahwa itu tidak, semua masalahmu itu akan diselesaikan ketika saudara datang bersama dengan Tuhan. Ketika saudara datang, duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan saudara? Apa yang harus kita lakukan? Bangun saudara, roh kita. Bangun saudara, keintiman kita dengan Tuhan. Minta kembali kasih mula-mula yang pernah kita dapatkan saudara. Ketika kita memiliki cinta yang menggebu-gebu kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Dan yang harus kita lakukan saudara, kita rajin baca Alkitab, kita rajin bersekutu dengan Tuhan, kita hidup erat dengan Tuhan saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Bapak Ibu dan saya akan menang dalam suatu goncangan yang saat ini boleh dialami bersama-sama. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan bagi kita. Dan ingatlah bahwa setiap masalah, setiap persoalan yang kita alami tidak akan melebihi setiap kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Bersama-sama kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Setiap hari kami boleh Tuhan izinkan mengalami masalah demi masalah, goncangan demi goncangan ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua apa yang ada di dalam kolong langit ini Tuhan akan digoncangkan Tuhan. Tetapi hanya satu ya Tuhan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi umat-umat pemenang. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi umat-umat-Mu ya Tuhan, menjadi umat pemenang ya Tuhan. Kami tidak takut dengan goncangan yang kami alami. Kami tidak takut dengan masalah yang kami alami ya Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar Tuhan, yang lebih besar dari setiap masalah yang kami alami ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak terima kasih meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami boleh melakukannya ya Tuhan, dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami berdoa Tuhan buat gembala kami Pak Hari Nugroho ya Tuhan. Kami berdoa buat para pelayan-Mu ya Tuhan Yesus.
Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang hari-hari ini mungkin Tuhan mengalami suatu masalah dalam setiap kehidupannya Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa serta kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.